debata ama, dot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gor ni tondi porbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Ahudo Alpha, ahudo Omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Dang adong dohot naung adong hian, dohot naro, pargogo na somurung. Haleluya. Martangyang maita, ale Tuhan debata, sian asini roham do ubahan saat hami tu taon na ibaruon, horo na mga ramoti hami di bagasan tano na salpui, say asi maroham, say unang tulak hami nuaing, say dongani mahami di bagasan taon na ibaruon, pasu-pasu hami rodi akka ulaon na denggan, nahuhula hami marhite-hite guarmu, alay na gumodang, pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami, asa gabe na ibaru rohanami, asa tarpa masuk ho hami tu banua gijang, diha susuda ni bohal nami. Amen. Udul mahita. Tapuji tuata mari tebukede nomor 65 ayat 2. Tangihon hamu mapati ni debata di mingguon, imana tersurat di Patik Parjolo, sa ro di Patik Paupaton. Patik Parjolo, audo Jahoba debatam, ina debatata, dam jadi marakut au bainamu debatam. Patik Bagbaho, dam jadi ganawanmu, dam jadi semanonmu, manangana di bawah hijab dos na di bawah komon, rodi na di bagasan air na di tol ikano. Yang bertugas si sombau manang siuluan, Patik Patoluhon, dam jadi dohonan kuat di debata, yang gosok tunai dalamnya, ayo na hukum na dosogo tak kena masine yang di luarnya. Patik Papaton, ingat kamu mapabadia orang menunggu, inau nomari magulahan nasa silaumu, alai anggo diani papituhoni, ari karajana di Jahoba debatam dulu. Dam jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang na posom lahi-lahi, manang na posom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe, nama ngebati hutam. Ay dinaono mari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari para dianan nai jala di perbadiai. Atong rak mangido gogo mahita la mangulahon na bartu pati ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tepati mi. Amen. Tapuji tuata mari tebukwede nomor 69 ayat 2 dok tolu.
Martopoti madosa tanagudangi diado panituata, martangi yang maita. Ale amanami jala debata nami na di banogicang, para sirohan na semurung midahami, upar hatutu jala hutopoti hami do dosa dot pangalasan nami na godangi di jolom, tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesani dosata, musat peyaka dolok jalahu mutal peyaka robean, alai anggo parasini rohak kuna sotupa musat sianho, jala padan ni hadameok kuna sotupa humordit, ninna Jehovah siya siho, asa ngapon ma di debatana di gijang, amin. Tapuji tuata merite bukwede nomor 64 ayat 4. Tani debata turpuk diare minggon imana tarsurat di Pesalmen 147 mamuka mention ayat 10 tolu rodi ayat 20 asa margati sori kita laumat jahasa ai ibana potogu akarasang ni pangubanganmu ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitonganmi ibana mabaen marhadamehon parbalohanmu di pamahap dohot eme namarmiak ibana manongos baga-bagana tu tanoon masay doras marlojong hatanay ibana maninggakon abolasna martonga-tonggo tu ise manahan jongjong maradopon ngalina ibana manongos satana gabe malala akay di paborhat anginna mabaor maakaik akapatikna dohot uhumna tu Israel dangdong di bahen songoni yang gotung manangise bangso parbegu jala dang di boto nasida aka uhumna haleluya ido yang gosahakna martua do akan tumangihon hatan irbata jala na peopsa amin. Tapuji tuata marite buku ede nomor 497 ayat 1-2. Di paya soroha
tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko nidong atas sa porsiaw di sandok portibion, ra mahitamadok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon di si Maria, nagabe-gabean senton di porbadia, andorang sohaguguan. Ido tuhatan na tumaw na bernit, di panguhuman di silatus, nama tetarpajal do ibana di hapinor silang, na tua tu buanua toru dung di tanong, na mula mangolu di hari patuluhon, nama naik di surgo lahun bertusiamun ne debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana paima mulak sogo tanoon, manguhumi alak na mangolu doot na mate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Shalom, amanginang. Tabiki majolo titing namasa di minggu tasadarion, minggu tanggal 3 Januari tahun 2020 sada. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu tasadarion ima minggu dung tahun baru. Napa duahon dukungan doa. Dukungan doa tu naparjolo amang pendeta Bikwaiha Simajuntak MTH dohot inang Boru Sormin masa pemulihan di rumah. Napa duahon amang J Marpaung masa pemulihan di rumah sian wek tolu. Napa toluhon tusude ruas ni huriatta saya dipada tuhatta manasa persahito di masa pandemi COVID-10 sion. Napa toluhon ruas ni huria nomor ulang tahun sian tanggal tolu saat tanggal sia Januari 2020 sada. Parhalado dohot ruas ni huriatta pasaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguon hatan itu hatta di Psalmet 34 ayat sia songonon hatana jala ida hamu dengan basani Jehova martua ma bawa namar haposan tu ibana goar-goar ni nomor ulang tahun boy ma berengota di layar nadong di jolta songoni manang di kewangan pemasukan dohot pengeluaran buima taida di layar nadong di jolota songoni titing namasa dohot parhepengo di huriatta di bagasan nasa mingguon mau liate tapasada rohatta martangiang mahita debata Jehova namar habangso di Banua Gigjang mau liate ma di sobahon rohanami tu adopanmu ale Tuhan di asi dohot holong ni roham natutong madongani hami sian ari dohot taon nang salpu boy hami taripar tu tahun dari baruon 5 tahun 2020 sadon alani ale Tuhan manggido hami asa dongananmu hami lau mamulus tahun dari baruon homa totong nama masu-masu dohot nama ngalehon hasehatot tu hami pasu-pasu ramoti ruas ni huriam sian namet-met sahat tu nama godang pasu-pasu manang ruas ni huriam namulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguon lehon gajang ni umur dohot silas ni roha di keluarga nasida tikio Tuhan banon nami do di bakasat tangyang nami ima keluarga ni naposom pendeta Bikwai Simajuntak dohot ruasmu amang J Marpaung dohot naposom situa Boru Gultom natongon nuaing di bagas masa pemulihan dohot parsahiton nasida alani akasahit na songgop tumamatang nasida alani i lehon gogo dohot semangat jala pargogoy obat nani inumna asalam tugiranan nasida malum ale Tuhan nang begon nami masotik sen hatami alani uka roha dohot pikiran nami lau tumangihon sa
pasupasu nang naposom naneng pasaton hatami lehon bisuk ni rohadot pikiran asa anggiat boy lamar saringar hatami diluat ni portibion dang tagabol samardosa hami alani urasi hamisan hadasan nami asa anggiat boy hami gabe haboran di pasu-pasum jalo matang yang namion holan di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martang ya kami Tuhan amin. Tapuji tuata, mari te buku ede nomor 123 ayat sada. Martangya kita ido tutu ale Tuhan hodo para siroha bolum tu ame salu na jolma pardosa na di portibion nang soni na kami ruas musalu na ale Tuhan hatam lo ale Tuhan aneng tangon nami bohal di padalan ningulo nami sigano pari ajar ya Tuhan parbisuhi hami lo mangula-ula nami sigano pari hobar tu kuasa lo menirham jala homa mian mamukar hodo pikiran nami puji pasangan pami di guaramu meriti Yesus Kristus Tuhan nami asim maruham Tuhan mi saluhut amin. Hatan itu hatta terput jamita di parminggota sadarion ima na tersurat di Yohanes bidu sada mamuka mai sianet 10 ro di ayat 10 lalu sonoma hatan itu hatta hujahama kuhita saluhutna gabe daging mah hatai jala maringan di tengah-tengah ni hitaon jadi huidahami mah hasangampun nai ima hasangapun ni anak sasada nasian amai go asini roha dohot hasitongan di hati dakon si Johannes do ibana ainin nama oddo ibana nahudoki na rosian pudiku jumolo do ibana adong sianau ai parjolo hiad do ibana ai sian hamurawon na do salut hita majalo ima asini roha naso marnamotok ai marhite sian simusa do dilehon angkopatik alai hinohon di Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan dang adong namar nida di bata anak nasa sadai na apuan ni yam amai ibana do mamarita hossa ido yang gosahana dihita salut hurian itu hatta tamado hita memuji pasak gori di bata di minggu perjolo hita nuaing mar minggu di bona tahun 2020 sada tetap do alusna tama bahasa ngatari parhita sia 2020 tu 2020 sada mauli ate madi Tuhan hipas do hita hipas sehipas matutunang perdagingon terlumu bijaka pertodion manatap akan masa tuari sokot jadi molo tarimangi sebetulnya naturi sada hita mengedehon di malam tu baru tanggal 30 sada ima edde nomor 70 nang salputau na buruki jadi dang tasadari sebetulnya sudah itu tahun-tahun na adong di portibion buruk dan aruna ringgan di mata ni Tuhan ai di portibi do pehitan waing nomor lapatan hita do nama kilalan waing memasuki hita di minggu pertama ima tanggal 3 Januari tikion merasa do hita bahwa ini adalah tahun yang baru mulu di Tuhan dang baru sudeon sak tero di ujungna sokot ngadi boto di bata akahana masa di ngelutas ikan upari alan itu didok rupani audo alfa audo omega audo budana audo ujungna sudedo dong adong jalan sudedo dong ditatap di bata jadi merdida akan nama sonwaing masih mampukah kita berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan tetap harus mampu dan harus mampu mengiyakan bahwa kasih Tuhan tetap beserta kita
Jadi alani matutu di hita salu. Nah, bado sikap ta menyikapi akan masa nuengon. Mulai bulan 2 hita nggak masa pandemi, bulan 3 mulai live streaming dan segala macamnya. Ia nak tuliseda so naro berita las roha, aboi tahe dibuka muse persekolahan, aktif muse segala macam. Do segala macam nang nasing alai kan tetak do rohani jolmai do nabui marsakap tetak do Tuhan pertutulakana roh berita batalkan semuanya dung dibatal honon buah musim mahita bersikap mengadupi akana mason di som mahita dia jude bata jala dipaingot nang merhiti hatana ima konsep damai sejahtera jangan pernah hilang di hati manusia masa miakana masa termasuk na paling berat nata ay ditikion ima pandemi COVID-10 sia ra mungkin nga meningkat on nuaing bigi berita mana na jadi COVID-20 manuaing mana 20 sedak kuotoi alena pasti persahi to mai jadi di masa sisongon wado konsep damai sejahtera bui masa di tengah-tengah ni hadiriota di tengah-tengah ni pikirata di tengah-tengah ni keluargata nang di tengah ni sude nah kaning tabi kira dong ngata manangiakon tatangi ako mong padita asatu malumna nah kaning do pero berita tangi aku kamu hami amang inang buru kultum sian hasil swab positif. Nah jadi kondisi-kondisi sonon kan mau ganggu dorohatta. Nah, jadi alani ma tutu di hita saluna aka ruas ni huriata nah hinalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sianima musi mulak mahadirotai untuk mengintrospeksi diri mana-mana kita membagi aka informasi. Karena itulah juga salah satu bahwa Tuhan menciptakan 2 telinga 1 mulut. Nomor 8 lebih bagus kita banyak mendengar daripada banyak mengucapkan. Nah dia mai udang turi-turian nakana masa nabui gabi persyajarata di bagasan permulutan si Kanopari. Contoh bagaimana teknik kita mendengar alana napa satu berita ope kadang-kadang gudang do aka maksud dan tujuan yang dalam bahasa sekarang dikatakan modus. Ceritana buti. Berbicara seorang si A kepada temannya si B. Si B ini kawannya sudah bekerja di tempatnya, katakanlah di kantor. Ya selama ini dia sudah merasa cukup enak, tenang, sukses menurut ukuran dia. Karena dia pun melamar ke pekerjaan itu dengan konsep yang dari hatinya. Tetapi oleh si kawan tadi, dia berkata, gimana kawan kau kerja di sini? Enakkah? Enak. Gajimu berapa? Ya cuman sekian. Ah masa cuma sekian kau dibayar? Kan kau itu sarjana, kau itu kerjanya saya lihat dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Makanya harusnya perusahaanmu itu menggaji kau itu lebih dari itu. Karena ukuran kapasitas, kualitas kesarjanaanmu itu, kemampuanmu itu, kehebatanmu itu, ya harus dihargai dengan selevel lah dengan kualitasmu tadi. Mendengar kalimatnya ini, si kawannya ini pun mulailah tersugesti, terpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi karena sikapnya tadi itu mulai terpengaruh, dia pun pergi menghadap HRD. Pak, kan saya sarjana. Iya. Terus saya juga kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terkadang Bapak suruh saya lembur, saya iakan. Naikkanlah Pak gaji saya. Tunggu. Kami juga selaku administrasi dan personalia selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan karyawan. Sebab kami pun selaku top leader di sini tetap memikirkan ke sana. Iya Pak, tapi kalau bisa secepatnya. Nah karena desakan si karyawan tadi kepada HRD-nya, maka HRD-nya itu pun timbul emosi. Apa? Begini saja dek, memang perusahaan kita hanya mampu menggaji kamu itu sebegitu. Jadi untuk sementara menunggu ada perbaikan gaji, ya kamu saya istirahatkan dulu lah. Pulanglah dulu ke rumah, nanti kalau sudah kira-kira bisa gajimu naik, kamu akan saya telepon kembali. Cukup diplomatis kan bahasa itu? Yang artinya PHK. Kenapa di PHK? Pihak perusahaan dan pihak ini pun akan selalu konfirmasi, koordinasi. Nah tapi karena kita tidak tahu diri tadi bahasa kasarnya, mendengar desakan dari si pembicara tadi, dan kita salah mengartikan penggunaan telinga mengakibatkan dia di PHK. Akibatnya apa? Hancur semuanya. Yang tadinya dia sudah cukup aman, sudah cukup enak, cukup gajinya sementara itu untuk menghidupinya, bahkan bisa dia menabung, tapi karena pengaruh si B, si A tadi yang mempengaruhi dia, jadi kacau semuanya. Satu contoh. Contoh yang kedua, yang nyata, saya ambil dari kisah nyata yang ditulis oleh orang-orang bijak. Pergilah bertamu si A ke rumah si B. Tadinya rumah itu cukup nyaman, tenang, walau kecil, harmonis, penuh canda tawa, anak-anaknya kejar-kejaran dan segala macam. Tapi karena datang bertamu si A ke rumah si B tadi, mulailah datang tadi pengaruhnya. Apa itu? Lu
ini ibu rumahnya cukup bagus ya, iyalah inilah yang kami mampu. Jadi harusnya kurang bu, kan suami ibu itu ya PNS, paling tidak kan bisa pinjam uang ke bank untuk membangun. Anak ibu ada 3, paling tidak ya 1 kamar lah 1 orang untuk begini dan segala macam, supaya mereka bisa bermain, berbuat segala macam itu. Jadi senang. Mendengar komentar si A tadi, si ibu ini pun mulailah kasak kusuk memikirkan, ada benarnya kok rumah kami ini kecil, hanya BTN ukuran sekian, kalau bermain anakku terganggu. Dipengaruhilah si suami untuk meminjam uang ke bank. Ya namanya minjam kan tetap harus dibayar. Akibatnya dipinjamlah uang sekian, rumah tanggung tidak penuh bisa dibangun, sementara dia sudah terutang ke bank, ekonomi pun di rumah morat-marit, makan segala macam ini pun jadi terganggu, akibatnya kacau balau. Inilah si pembisik tadi yang membuat kacau kehidupan manusia. Contoh yang ketiga, yang nyata juga di kehidupan kita pandemi sekarang ini. Jadi maka taima salah ama dalam keluarga tu inatai atau inatah ahai ya lagi minum kopi sore-sore atau lagi makan pisang goreng. Sona marsak doraku bah mengidahkan nama saluengon. Ora syar sakonomu ala ni pandemi yo nate lemar gajang ranga gudang akar wastai dang lemar minggu. Inna. Jadi dia lusidatai ada lokona kani. Tarhonaho memikiri ruas nomor minggu nanggo hosa diri sadiling naon dak kero tu gereja di masana amape. Kena skakmat. Nah, dari 3 contoh yang kita sampaikan ini, 2 tadi contoh pertama dan contoh kedua itu pendengar yang salah. Yang ketiga inilah pendengar yang benar. Kenapa dia pendengar yang benar? Dia tidak mengikutkan selera suaminya yang mempengaruhi, seolah-olah benar memang kalimatnya. Di masa pandemi ini akan banyak orang kurang ke gereja. Kenapa? Takut. Tetapi si istri tadi lebih bijaksana menerima hikmat dari Tuhan. Tarhonaho memikiri ruasi nanggu diri pidang pikiri ho. Di masa aman pun kau tidak mau pergi ke gereja, apalagi di masa seperti ini yang bahasa kiasan sekarang dikatakan seolah-olah amaton manedona modus, seolah-olah sok memikiri apa gimana visi pikiran dope. Nah, jadi dalam kondisi sekarang ini kita jangan lupa, mari mendengarkan, mari menggunakan telinga dengan baik dan benar, yang tetap meminta hikmat dari Tuhan. Kalau tidak itu enggak ada jawabannya. Isena semua biar ditikion suku majo. Kalau ada yang berani mengatakan saya tidak takut, lausulia menduang 100.000 tapi baru tokan notinata. Bila perlu kutambai. Alai di puncak habiaratai unang pakehu. Lapatanna, ya kita naturiseda tolu M do perintah tuhita kan itu, nuang taba opa M. Apa itu M yang keempat? Menjauhi kerumunan. Ya sudah, kita jauhi. Berapa 2 hita, bila perlu dijauh rupani, besar ada di Pudis, ada di Solo. Lombangan rupani, roy nate mau buat piring, bantri hita 2. Asal rap gambi mabain secara lasit roh di jabu, kenapa harus antri rupanya? Kan jaga jarak. Jadi si jabu merupani tapukkan si ada keluarga supaya bisa hidup enak itu. Bagaimana gembira itu? Gembira itu tidak mahal. Hanya cara kita menerapkan kegembiraan itu bagaimana? Kitalah yang mengolah melalui hati dan pikiran yang tetap meminta hikmat dari Tuhan. Dan ikut luja kita membuka YouTube mengalui lawak segala macam asa mekel. Di jabu boy dosa mekel. Bahasa contoh turi-turi yang musik serenai. Dan suguk dope, pahat tapi nata. Kita jam 9.30 apa di gereja. Kenapa? Iyalah, 1 jam sebelumnya sudah harus hadir aku. Beres, natong degang gaya kan. Alai, ngaparjuli natong setebi berkemas-kemas segala macam. Si parjulu dosae. Apa itu saya di start segala macam. Dia ho, tenang dulu masih lama. Tapi ho udah mengatur baniku. Petejo. Dia nak ngimpe kusuri. Ini mesti tiba kan? Sisir. Jadi wah ini sudah termasuk penghinaan sama aku, neraku. Anemu niku. Sisir tadi di mana kau bikin? Tarhonado peawi nata memikiri suri, nanggu buku besorong meniku tahe. Ya memang sejak saya mulai rambut pendek dan putih segala macam, yang namanya sisir jauh panggang dari api. Tidak perlu lagi untuk saya itu. Nah juru dotong, tiki umur 40 toro memang rambut lebat masih panjang, masih cantik, masih bagus nih ngomong tahe. Masih berlaku sisir, masih enak segala macam. Sekarang untuk apa lagi dipakai itu? Toema. Marti tibero dingulukan, adong gutikina mananom, adong gutikina menuai, adong gutikina tangis, adong gutikina mekel. Mungkin di tahun 2020 puncak tangis tai. Harapan kita ini kan di 2021 ini seroma tutu habaran di pasu-pasu nasitu hatta. Asabuhi hita baras dirohat mana tap tujolo, masih banyak rancangan Tuhan yang belum tergenapi di dalam hidup kita ini. Mari kita ingat,
Apa itu? Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu apa rancangan terbaik untukmu. Di dia hitau nedok untukmu di pertibion. Nah, jadi walaupun kita sekarang ini masanya pelik, masa persahiton, masa pandemi segala macam, ya silahkan, badai pasti berlalu. Mari kita ingat. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah hilang di tengah-tengah kita. Alani mana akan didoko di ayat 10 pati, gabe daging mahatai, maka firman itu telah menjadi daging. Siapa itu? Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini. Kenapa dia harus turun ke dunia ini? Karena terlalu jahat dunia ini untuk kita orang-orang percaya. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16. Sebab demikianlah kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sebenarnya klise gaya bahasa. Dewata ama, anak, atau diperbadia, satu itu. Tetapi punya tugas yang masing-masing berbeda. Allah Bapa selaku penguasa tunggal, Allah Anak sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan, atau diperbadia mana Roh Kudus yang menyertai kita, menggerakkan hati dan pikiran supaya kita bisa tetap berkomunikasi vertikal ke arah Allah Bapa. Dikorbankannya seolah-olah anaknya supaya apa? Supaya kita orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan tetap selamat, jangan binasa. Jadi mulai penduangan kedonga tahun hona sahid segala macam itu belum termasuk pencobaan. Kenapa? Ya bisa jadi kita ini terledor barangkali. Merdongak kita segala macam tua kedongan, kurang menjaga jarak, kurang memakai masker, kurang cuci tangan dan segala macamnya. Ya, datanglah virus itu singgah sebentar. Anggap saja dia itu mampir. Dan dengan kekuatan doa yang dari Kristus untuk kita, pasti dia juga akan pergi jika kita mau mengaminkan diri. Jadi dita salukna kadongan nahina holongan jalai pinar hamaul itu hatta. Terkadang memang kita harus sadar sebegitu sulitnya kita manusia ini untuk mau mendengar firman Tuhan. Padahal semua petunjuk Alfa Omega, petunjuk segala macam mengenai perjalanan kita di dunia ini sudah tertulis di Alkitab. Kita ingat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Semua yang tertulis di Alkitab ini, firman Tuhan itu berfungsi dan bermanfaat untuk mengingatkan kita, mengintrospeksi, menunjukkan kesalahan dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sudah tertulis. Hanya memang saya akui kadang-kadang saya pun tidak munafik. Saya juga jarang membaca itu. Ketika perlu saja saya cari. Ditambah lagi sekarang dengan kemajuan internet, Google, dia do ayat ini Tuhan. Niku bahuluison, adong. Apalagi ayatnya misalnya, setiap hari punya kesusahan sendiri-sendiri. Cukuplah untuk hari itu. Sebab hari esok punya kesusahan sendiri-sendiri. Tetapi mari kita ingat bahasa filsafat yang mengatakan tidak setiap hari selalu baik. Tetapi mari kita ingat bahwa pasti ada suatu kebaikan dalam setiap hari-harinya. Saya mulai hari Senin satu hari Minggu dong tabolusi, masa semuanya jahat untuk kita? Nggak mungkin, pasti ada baiknya. Maka selalu diperintahkan Tuhan sama kita, jadikanlah doa pembuka pagi dan penutup malam dikuci masa luknai di bakasa tangiang, supaya kita bisa istirahat dengan tenang malam hari, bisa tidur nyenyak bermimpi, besok pengharapan kembali akan muncul, membuat kita bersemangat memapaki hari-hari kita berikutnya. Masih banyak rancangan-rancangan yang sangat-sangat indah untuk kita. Kita tunggu penggenapan Tuhan pada diri kita masing-masing. Kita tunggu janji Tuhan. Kapan itu? Mungkin tidak sekarang, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Ya sudahlah, kalau memang situasi seperti ini, ya kita hibur diri kita dengan beranggapan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu, itulah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada aku, kepada kita semuanya. Yakin besok akan lebih baik lagi. Sehingga tetap bahasa-bahasa penghibur bagi diri kita, hari kemarin sebagai kenangan, hari ini penuh perjuangan, hari esok penuh harapan. Kalau ini bisa kita terapkan di dalam hidup, yakinlah apa perintah dokter kepada orang yang terkena COVID, tolong kalian itu bersemangat. Bukan dibilang tolong buka rekening moda berapa, dah. Menghibur diri supaya apa? Supaya imun kita naik. Maka aku bilang sama Nat tadi Jabu, wah ini cara, ini gabi kesempatan doi yau tongon. Nah dia mah kesempatan ini kan katanya biar naik nang imun. Jadi apa rupanya maksudmu? Tuh tong saksangi 2 hari seminggu nih kotong. Jadi satu kesempatan dalam kesempitan, ya tidak apa-apa. Kan itu alana tinggal di depan ini alang. Otik-otik, peda pala gudang-gudang. Atau mana kita yang bisa meningkatkan imun kita dengan bercanda, bergurau segala macam? Ya seperti yang tadi, pergurauan segala macam kita tingkatkan, membuat kita bersemangat. Nah kalau sudah ada semangat itu di dalam hati kita, di dalam diri kita, ai sahitipe yakin doau. Wah, tang tertodong amat tahun. Ai rosahit, mekel-kel di mana? Ina tope nih, rosahit di mana mau kolokol? Enggak apa-apa itu.
paling nanti segala macam begini. Jadi kalau kita sudah mulai merasa bisa menyampingkan, yakinlah semuanya tetap dalam jangkauan dan rangkuman serta lindungan Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha kuat. Jala tengok atong dihatai nama dok, di ayat berapa saya lupa kadang-kadang. Dak kola di bagasan hata aleh hagugodo debata Jehovah. Maka panggillah Tuhan dikala kita perlu, kita diingatkan selalu, ketuklah maka akan dibukakan untukmu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, dan seterusnya. Semua sudah tertulis mengingatkan kita, paingotok kita saluhut, jangan lari dari konsep kebenaran dan hidup. Kalau ini sudah bisa kita laksanakan, maka konsep damai sejahtera tadi akan berjalan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Mekel mahita, tersenyumlah kita pulang dari gereja ini, tersenyumlah kita dalam kebaktian, tetap kita dipelihara oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memperkuat kita semuanya melalui firman-Nya, meningkatkan imun kita masing-masing untuk kita bisa tetap bertahan hidup ke depan. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau bisa lebih panjang, inna. Dan di hati kita pun saya tanya satu-satu pasti itu harapannya. Yang ini punya rencana ke sini, yang ini punya rencana ke sini. Maka dalam perencanaan itu, mari kita tetap libatkan Tuhan untuk tetap beserta kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat jalahu puji hamidu kuarmu ali Tuhan di permingguan nami manukuton, jala ditatap podo Tuhan perkilun nami saluna, ima lam meningkat do HP, ima kepersahiton da masa, di tengah-tengah ni luakmu di tikion, alena postur nami letutu ada pemuda media, dan ugogo sahiti siakona media, lo manal puni saluna siak kami ganuk marsana seda ruas ni huriam naulu majo kuarmu na media. Alini Tuhan mangidu kami di bagasa kasih peniroha, pergugui kami Tuhan mamulus ari-ari nami, pergugui jala pasu kami Tuhan, dina mengadupi kana masaon, jala urupi dia kadongan seluk na marsahid, asalam tau na sida makalason, gudang dupi ari-ari nami natung macedinggan la sipasatomu Tuhan misaluna. Pergugui hem seluk Tuhan dia kana masa, ruk dia kari na mangihut, setong mahami tugu-tugu, undang lari kami Tuhan, jala undang ganggu haporsen nami, manatap akan masa. Dia ke program ni huriap pedi Tuhan aku butuh kami to kamasa na nengro, soni tong do tuho pasaton nami asaho mengajari kami menunggu memasu-masu hu pasat tami Tuhan ele-ele do tangyang namion mariti-hiti Yesus Kristus nami asima roham Tuhan saluhut. Amin. Tapuji Tuhan ta sian ede nomor 164 hu tita papungu pilihan.